Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 9 bab 4, yaitu tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Materi pertama akan kita mulai dengan awal mula BPUPKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik itu semakin terdesak. Nah, untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniai Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan adanya janji kemerdekaan itu, maka dibentuklah BPUPKI. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa disingkat menjadi BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI terdiri dari 63 orang anggota. BPUPKI selama dibentuk mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Mari kita bahas tentang sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama itu membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Ada 3 tokoh yang memberikan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian pada 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengusulkan Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat. Selanjutnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Pri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa. Istilah Pancasila kemudian muncul berdasarkan gagasan dari Insinyur Soekarno tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian setiap tanggal 1 Juni dirayakan sebagai Hari Pancasila. Nah, sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 itu menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Kemudian kita akan membahas tentang sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua membahas Rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya tentang pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuklah PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno. Untuk wakil ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan penasihatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat di Saigon, Dalat, Vietnam.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, berita ini diketahui oleh beberapa tokoh, terutama Sultan Syahrir. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Namun, usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta karena mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI. Alasan pemimpin kita ini tidak asal-asalan atau malas-malasan, karena mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini dia. Karena perbedaan ini, akhirnya para pemuda berunding. Akhirnya, pada 16 Agustus 1945, pukul 4.30 pagi, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Meski terkesan diculik, namun sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta, pimpinan Syudancho Subeno. Di sana para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun mereka tetap pada pendiriannya. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, pada pukul 17.30. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Materi selanjutnya tentang perumusan teks proklamasi. Malam hari pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 8 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11 malam, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esokan harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Akhirnya seluruh tokoh menyetujui konsep proklamasi tersebut, namun mereka bingung siapa yang harus membacakan naskah tersebut, juga siapa yang harus menandatangani naskah tersebut. Nah, kemudian Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Tapi mana cukup ya tanda tangan yang banyak dalam selembar naskah? Kemudian Soekarni dari golongan muda mengusulkan 3 hal. Naskah cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Naskah dibacakan oleh Soekarno dan pembacaannya dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Usulan itu diterima dengan baik dan kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu kata tempoh diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan telah dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tepat pukul 10 pagi, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud. Materi selanjutnya adalah terbentuknya NKRI. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Kemudian para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Selanjutnya PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Pengesahan UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian,
pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, dan membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Kita selanjutnya akan membahas pengesahan UUD 1945. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI itu menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuhnya itu terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai penjelasan. Kemudian tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian tentang pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian tentang pembentukan kementerian. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945, dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada Presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugasnya itu membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Nah, ini adalah tabel tentang kementerian dan nama pejabatnya. Kalian bisa pause untuk kalian baca ya. Selain itu, diangkat pula 4 pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga negara, antara lain Kusuma Hatmaja sebagai Mahkamah Agung, Gatot Taruna Miharja sebagai Jaksa Agung, Age Pringgodigdo sebagai Sekretaris Negara, dan Soekarjo Wiryo Pranoto sebagai Juru Bicara Negara. Selanjutnya kita akan membahas pembentukan KNIP. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang akan menggantikan PPKI. Kemudian Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.